Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sobat-sobat. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepas anu aya di Azam. Alasan ayeuna kasumpingan Ucuy Kang Ucuy anu aya di sinetron dunia terbaliknya. Dunia terbalik. Untuk terjungkal tuh. Abi pun nu terjungkal. Sajabi ti nu utami nama silaturahim kaleresan oge urang naon ngobrol-ngobrol sakedik sang Ucuy. Perkawis tentang naon teh perjalanan pengalamannya berbagi pengalaman utami nama mudah-mudahan tiasa janten motivasi kanggo urang gitu. Amin. Dan kasuksesan teh gampil nyaucunya. Mohon proses mung mau gitu prosesnya biasanya pernah mengkhianati hasil gitu. Tayana urang sami-sami kupingkeun naon perjalanan urang guar ti handap jeung kalkur gitu. Utami di luarnya kumaha datanya mun teu kantos penak ai pastos tepang kieu jamin moal aya kadua rama ucuy teh laoseun aduh kieu da abi mah tuh naon atuh ka ucuy kumaha tah dikawit tahu cuy. Setajana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ocen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madang. Oh, bayar kiringan moal ieu. Jaga nu ngagitar we di jero ieu teh ampun Madang. Madang dia Madang. Moal. Iya ya Mahnum. Aya Mahnum. Iya. Ini dia. Tadi aya Mahnum ya. Aya Mahnum. Dah. Dia. Calik dia. Iya dia. Oh yang caket nu kaset cenah, caket nu kaset. Ari anak sultan sayang we. Sultan bebas. Ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Pantunnya lah. Jantan berenang kita kan khususnya orang Sunda tapi banyak penonton di luar Jawa juga bahkan siapa tahu ada masuk ke luar negeri. Jadi kita ngobrolnya bahasa Indonesia. Karena banyak yang di konten cuy juga. Saya bukan orang Sunda bang, tapi pengen bisa katanya pengen ngerti katanya pakai bahasa nasional aja katanya gitu. Kieu cita. Udah kieu. Kumaha? Udah kieu. Anu. Oke, komen channel YouTube. Mohon. Tah kieu. Channel YouTube di HP di Pusat. Mahal. Mohon. Murah 445. Mohon. Total. Tah gitu. Cukup. Luar biasa dan luar biasa orang yang hebat menghibur semua penonton ya. Ya bagus. Tentunya di channel Tepas Barakata luar biasa. Kalau ngomong-ngomong masalah pengalaman, Iki Auda itu ya. Auda Iki lagi ke sana. Ya. Kang Ahyar. Sadayana. Jadi kalau misalkan ngomongin pengalaman nih, kalau misalkan diguar dari awal dari pertama berangkat ke Jakarta. Itu mungkin terlalu panjang ya. Lain kieu citana. Siap, oke. Jadi perkenalkan dulu saya nama asli Asep Kusnadi. Asli di Cianjur. Kampung saya namanya Kampung Situhiang, Desa Cibadak. Alhamdulillah satu kampung saya bukan sombong, paling ganteng, paling kaya, paling sukses. Da teu boga tetangga. Asli ke tetangga setengah jam hiji-hijina. Hiji-hijina asli rumahnya. Aslina. Sekolah pun cuman lulusan SD. Tapi kenapa kok lulusan SD bisa? Itu dia tadi. Karena perjuangan terus doa ibu mungkin ya. Yang menguatkan saya sampai ke titik ini alhamdulillah. Sosok seorang ibu yang selalu mendoakan saya gitu kan. Amin dong. Karena menurut saya ibu tuh sangat luar biasa karena kunci kesuksesan lah seorang ibu. Betul. Awal mula tahu Jakarta diceritain gak nih? Iya. Awal mula tahu Jakarta saya ibarat kata bisa dibilang ditipu, dijual orang. Pertama tahu Jakarta ya. Iya. Jadi waktu itu di kampung saya lagi balik ngarit Lagi balik ngarit. Lagi di rumah tiba-tiba ada bapak-bapak tuh ke kampung.
saya lagi nyari ini, nyari buat yang kerja di ruko di Jakarta, gajinya 350 waktu itu gede lah 350. Akhirnya saya terpincut kan, aduh terpincut dan emang sudah dan sudah keinginan dalam hati ingin bisa usaha mencari duit. Dan waktu SDG sudah jualan es saya mah gitunya, jualan petasan kadang. Udah gitu akhirnya minta izin ke bapak, Pak, ayo naon cuy, encan cuy asep akhirnya abis teh nu ngajak ieu damel cing teh isukan ka dieu di jelemana. Nah gawe di mana? Jakarta, gajina 350 nya beral kasep cenah ari geus daek mah. Akhirnya singkat cerita datang tak isuk-isuk, akhirnya memutuskan pamit sama ibu sama bapak, akhirnya berangkat ke Jakarta. Ternyata sudah di Jakarta saya dijual ke Yayasan Penampung Tenaga Kerja Rumah Tangga. Ya seolah-olah dijual ya, ditaro, dia dapat uang, dia pulang. Dan bilangnya saya mau dimasukin kerja awalnya kan di toko. Akhirnya di penampungan, yayasannya legal. Saya ditaruh di penampungan, akhirnya tiba-tiba di suatu hari 4 hari di situ ada orang Cina yang jemput saya untuk kerja di rumah makan bakmi. Nah di situ kerja, saya kan muslim ya kan, saya ada curiga nih, ini yang punya Cina. Saya nanya, "Ci, ini daging apa?" "Daging sapi." Udah saya makan gitu kan. Sudah singkat cerita pas 4 hari di situ ada yang ngirim daging tuh, "Pak, ini daging apa? Ini daging babi." Nangis saya, nangis. Tapi ngeunah gitu. Gitu. Ya Allah, dalam hati saya berarti makan daging babi. Babi nak ningali ka aing atuh. Ya Allah, dalam hati saya makan daging bagong. bagong. Tengah mak akhirnya disitulah saya berontak. Saya minta pulang, saya nggak boleh pulang karena dia juga bayar ke yayasan kan. Gajinya yang saya tahu 150 per bulan. Bukan 350, saya ketipu. Dan di situ udah 4 hari tiba-tiba keesokan harinya datang anak kecil. Anak kecil namanya Deden, orang Bandung, dan sampai sekarang belum pernah ketemu. Di situ saya tanya, "Kamu dari mana?" "Bandung." "Sunda dong." "Sunda." Akhirnya kita ngomong Sunda. "Oh, Den, mana daek tuh di dieu?" "Naon gitu?" "Ngadang daging bagong sih di dieu mah." Akhirnya manehanana enggak mau lah, nangis lagi dia. Nangis lah, akhirnya nangis bareng. Dia juga sama korban dari yayasan. Udah gitu, mikir situ berdua, gimana caranya kita bisa kabur dari sini ya. Dari situ kita mikir, kita ngelihat gerbangnya tingginya sekitar 5 meter. Den, kamu bisa naik ke situ? Bisa lah, sama saya juga bisa. Dan memutuskan kabur dari situ. Kabur gak sore-sore habis nyuci piring masih hararidong akhirnya kabur, masukin baju masih mehong, masukin baju ke tas dan lari dikejar, akhirnya naik tuh dan selamat sampai turun ke bawah 5 meter. Itu tas dilempar ke atas buk sana. Tapi 5 meter eta pagar imah apa benteng Takeshi? Benteng eta mah hampir 5 meteran pangkaning anu beusi teh geuning beusi gerbang gitu Ya sekitaran sakitu tan di kaluhur tah alam teu 5 meter lah meureun sekitaran sakitu lah nya. Cuman lumayan tinggi lah. Waktu itu umur sekitar lulusan SD tuh 12 tahun kan? Ya sekitar umur 13-14an ya. Loncatlah dari situ lari dan alhamdulillah masih di tang tayungan. Meureunnya kalau diteriakin maling mah da genyur da loba sapam di depan banyak orang, tapi itu mah lolos we gitunya. Udah gitu teh bablas lari. Nyampe berdua tuh apa sendiri? Berdua sama si Deden itu. Nyampe jalan raya nyampe udah gelap, berhenti lari kita. Lari lapar nggak punya uang dia nanya ke dia, "Lu punya uang?" 1000 pun dia nggak punya, saya gopay pun nggak punya. Jadi tanpa bekal kita nangis berdua di pinggir jalan nangis berdua kumaha nangisnya tuh, Pak? Aku di kodong jadi akhirnya nyampe jam 9 malam kita jalan-jalan di atas di tempat penyeberangan. Kita mikir kalau kita nangis doang nggak bakalan dapat makan nih. Akhirnya yang namanya, demi Allah ya, yang namanya ngemis tuh saya alamin. Wow, serius nih? Serius. Wow. Saya minta, bilang wawnya biasa aja, Bro. Jadi memang situasi itu bisa ngebentuk karakter seseorang ya. Betul.
Di situ saya minta dan alhamdulillah satu pun gak ada yang ngasih. Ingat nggak waktu itu pertama kali ngemis di daerah mana dan di mana? Ingat nggak? Sekitaran daerah Grogol lah kalau nggak salah. Grogol. Daerah Itu di Grogol. lampu merah atau di rumah-rumah? Enggak di pinggir jalan, di pinggir Di jalan. emperan ini Di ya? emperan pinggir jalan gitu. Coba dong Dan- praktekin dulu. Gitu. Sedih jangan dipraktekin. Akhirnya singkat cerita pikir gak ada yang ngasih. Nah, di situ saya yakin pertolongan Allah tuh sangat luar biasa. Dan saya lagi jalan di trotoar, si Deden ini dia bilang tanpa berdosa gitu. Udah, kita kan masih anak kecil, belum banyak dosa. Siapa tahu kita nemu uang. Sumpah, Kata Deden itu. kata Deden itu 5 langkah dari situ ibarat kan belum kering nih di mulut. Itu Nemu duit. 20 ribu. Masya Allah bener, itu pertolongan Allah sebenarnya tuh. Uang 20 ribu yang bapak-bapak yang lagi ngajar itu, yang cengkehnya, Ya. udah kita ambil. Di situ kita yang dituju Kampung Rambutan. Singkat cerita, nyampelah Kampung Rambutan. Bentar, kenapa yang dituju Kampung Rambutan? Karena taunya terminal yang gede itu di Jakarta Kampung Rambutan. Kenapa nggak kebun jeruk? Akhirnya di situ Kebun jeruk. ada, akhirnya di situ kita jajan uang sisa 4.000. 4.000 dan akhirnya kita mikir lagi ke Bandung nggak nyampe, ke Cianjur nggak nyampe, apalagi ke Bandung nih. Mikir dan akhirnya setelah lama dia keingetan dia punya saudara lagi kerja di bangunan di Pondok Indah. Singkat cerita kita ke situ, saya di situ ditolongin, saya jual tas ini, gendong saya dijual 35.000. Saya tas baju masukin ke dalam tas, saya ikat. Saya bawa pulang, nyampelah saya Cianjur. Itu pertama Jakarta, tahu Jakarta. Gak tahu Deden mungkin suka nonton, ketemuin saya. Mudah-mudahan Deden nonton ya Ucun nih. Deden nonton Aja itu. langsung ke Tepas nggak apa-apa. Iya. Iya, dia orang Bandung kok, orang Bandung dulu. Mudah-mudahan masih ada dan udah sukses. Amin. Nah singkat cerita di kampung lama lagi ya. Saya ngurus kambing, nyawah, ngarit. Pokoknya mah kerjaan saya, bapak saya petani ya. Jadi yang namanya mopokan galang saya bisa, ngagaru saya jago. Mider geser malah lutir deh deno. Asli nostalgia ya. Benar, Ucun di sini juga kita Lupus aja sama. karena Iya. Jadi muning teh lamun teu di laguan teh deukeun maju Iya. tah. Nyingkalnya. Nyingkal, tuluy ngagaru. Paling lamun teu milu ngagaru abi numpak dina eta dina ngagaruan bari nyanyi. Bala belut. Banyak belut. Mider geser malah luntir deui gerak-gerak deno. Arang tawasa Bener. Saya sering Ucun dulu gitu. pas habis lohor nganteran bubur inung ya kan. Ngarah bubur jejeng timbal. Aduh luar biasa itu nostalgia. Orang Sunda. Pasti. Nah, itu Asin. nanti kita bahas di konten yang lain. Di konten yang lain. Tentunya habis dari situ saya belajar dagang ke Serang Banten, jualan bakso goreng 1 tahun, jualan somai 1 tahun, terus jualan cilok di dunia asli di Cianjur. Oh, jadi jualan cilok tuh bukan Asli, itu mah asli. real pernah dipikul sampai nggak jendol. Pumunakan Berapa lama tuh Kang Uci? Hampir 5 bulanan. Terus jualan marangi pernah, jualan nasi goreng di Tanjung Priuk pernah, jualan bakso di Tanjung Priuk pernah, terus jualan kayak dodol, coklat, serut ke SD itu saya alamin. Tapi ngapa ngadang mah cuma ngejual diri ongko? Emang Eka ada yang mau nggak ada tuh. Ih, naon siapa? Jadi singkat cerita dari situ waktu itu saya diajakin kerja di ruko di Sukabumi. Nah, ini mendekat-dekati awal ke dunia entertain nih. Balik khususnya. Tapi saya mau Badung, di antar sekeluarga saya emang paling Badung. Yang tahu paling bajingan mungkin ya. Waktu itu ya, waktu masanya paling yang namanya tahu mabok saya di sekeluarga ya kan lah kayak begitulah. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu bisa merubah diri dan memperbaiki diri dan setelah kerja di ruko di situ saya belajar memperbaiki diri dan akhirnya ada yang ngajakin saya jadi figuran. Ekstra. Jadi ektras. Ada agensi waktu itu di Cianjur bawa-bawa ektras. Nah, anak bos saya nih ngikut ngajakin saya. Udah gitu saya diajakin lah sama dia, diajakin ke Jakarta dan saya minta izin dulu sama bapak sama mama. Pak, saya udah kerja di ruko, saya udah berhenti. Saya mau mencoba untuk di dunia film. Bapak ngimpi jadi artis kumaha si ada tukang ngebon bisa kikieu nanya. banget kayak
tapi abdi yakin dalam Iya. hati. Pokoknya mah bagi Allah mah tidak ada yang nggak mungkin ya. Betul. Nothing betul. is impossible. Akhirnya minta izin, udah nyampe Jakarta lokasi syuting waktu itu. Oh gini syuting teh ya, gitu kan, lihat kamera gitu kan. Action gitu kan. Aduh. Action Action. Itu pertama kali main di dunia entertain tuh sinetron atau Tahun 2008 judulnya Mamat Pasar Jangkrik, bintang filmnya ada Adam Jordan, Kang Oni SOS temennya Kang Sule. Itu artis yang pertama saya kenal. Oh. Yang pertama saya dikasih uang, saya mijitin beliau. Yang sekarang sudah menjadi anggota DPD. Yeah. Berapa Luar biasa. kalau boleh tahu tuh? Nah, Pertama kali dapat rupiah itu dikasih. 25.000 waktu itu satu kali syuting, Baik. satu hari. Ya, Nah, satu hari 25.000 dapat nasi catering waktu itu. Dan saya diajak di situ, kadang-kadang saya syuting, kadang-kadang saya enggak, kadang-kadang saya menongkrong doang. Oh. Dan Jadi akhirnya belum tentu porsinya gitu. iya, belum saya sampai 5 hari gak dapat syuting. Paling saya pengen bisa makan, deketin kru, saya bantuin. Saya bantuin. Terus ada artis saya pijitin sampai Kang langsung jasa. sampai Kang Oni SOS saya pijitin. Saya pijitin sampai dia enak, sampai diajakin ke kontrakannya. Sampai diajakin ke Bandung. Balik lagi ke Jakarta, saya usaha lagi sampai 6 bulan saya nyerah. Di 6 bulan saya nyerah. Habis 6 bulan saya nyerah, saya pulang lagi ke kampung. Saya ngurus kambing lagi. Ya, hampir saya waktu itu ngurus kambing 11. Hampir saya jatuh cinta sama kambing waktu itu. Jadi belum langsung jadi gitu di situ. Belum langsung. Akhirnya setelah setahun di kampung ngurus kambing, dan akhirnya temen dari Jakarta yang waktu 6 bulan itu ada yang nelpon. Waktu di pas film itu. Waktu yang pertama berjuang. Oke lah kata saya teh gitu. Akhirnya kambing saya kembaliin sama yang punya kan Maro. Ya. Maro. Gaduh. Kamu juga mah gaduh. Untungnya saya jual, kasih ke bapak mama separuh, saya kasih buat bekal. Nah dari situ mulai sekitaran 9 tahun yang lalu itu yang benar-benar saya geluti. Dari situ saya berangkat Jakarta, saya jadi aktris lagi, dan akhirnya setelah itu saya ketemu artis yang komedian, orangnya sangat baik sekali. Siapa tuh? Almarhum Kang Uci. Oh, Kang Uci. Beliau adalah gurunya Kang Sule juga. Tempat tokoh-tokoh Jawa Barat ya. Dan saya dirorok ya, dirawat sama dia, saya blak-blakan sama beliau almarhum. Pak, saya pengen belajar seni, saya gak minta gaji, yang penting saya akan nemenin Bapak. Dan hampir setahun setengah di rumahnya sama almarhum. Saya diajarin MCA, diajarin berkomedi itu seperti apa, gini segala macam sama beliau. Pokoknya orangnya baik banget, berjasa banget buat saya. Dan akhirnya waktu setahun setengah berjalan, saya pamit, saya untuk turun gunung untuk pergi lagi ke Jakarta. Dari situ turun lagi ke Jakarta dan saya mencoba masuk di dunia kru. Nah, jadilah saya seorang kru tukang ninyuh kopi. PU, pembantu umum. Jadi saya setiap hari melayani 40 orang. Seperti artis, "Chef, kopi." Jadi belum main dulu. Belum. Dari situ saya masuk. Nah, kebetulan waktu itu garap FTP jadi krunya garap FTP. Nah, di situ saya selalu dapat kesempatan untuk bermain. Karena kan garap FTP 5 hari pasti ada warga yang dialog gitu. Iya. Ada tukang mulung lah apalah. Nah, itu sutradaranya ngasih ke saya. Karena saya bilang, "Pak, saya pengen jadi pemain." Akhirnya selalu dikasih kesempatan, setiap judul main-main. Disitulah saya belajar acting yang sesungguhnya, ngeliatin. Saya nggak pernah ke sanggar, nggak pernah masuk teater, Otodidak ya. sekolah acting nggak pernah. Saya otodidak, yang namanya ilmu nyakcak teh bener lah. Kata kolot mah, lihat artis acting, saya liatin, madep kamera tuh seperti itu, blocking tuh seperti itu, outframe, imprime tuh seperti itu. Dia langsung belajar di lapangan. Belajar di lapangan, dan akhirnya di situ bisa mencoba untuk casting ke kantor-kantor. Dan waktu itu saya casting ke Trans TV dan lolos di Bioskop Indonesia. Dan di situ saya ngalamin yang namanya nanda tangan kontrak. Itu pertama di Bioskop Indonesia. Dan Nah, itu kalau boleh tahu judulnya apa? Judulnya Harta Karun Romusa, ada di YouTube. Judulnya Harta Karun Romusa. Pokoknya saya selalu kalau pulang minta doa orang tua, sujud sama orang tua, minta doanya. Dan akhirnya
berjalan sampai saya dapat film FTV dan akhirnya singkat cerita dengan penuh perjuangan pokoknya sampai masuklah ke MNC dan MNC ngasih mandat saya memerankan tokoh si Cuy Cihuy. Wow. Yang di dunia terbalik itu. Yang di dunia terbalik itu. Ini disingkat-singkat ceritanya. Iya. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Pokoknya Salut. yang namanya nggak makan sehari 2 hari itu udah saya mah udah biasa lah. Mengeluh lah ya. Udah mengeluh ya. Edukasinya apa sih? Apa namanya? Apa sih himbauannya ya? Motivasi buat teman-teman. Gini ya. Tips dan motivasinya Mungkin gitu buat banyak teman-teman penonton yang anak muda yang bertalenta lah khususnya bahkan di luar sana banyak yang bertalenta, berbakat, ganteng, cantik lebih dari saya mungkin yang pengen masuk ke dunia entertain. Tapi kadang-kadang jalannya gimana? Terus terkadang mentalnya. Yang pertama tuh mental menurut saya. Betul. Dan jangan pernah kita katakan kalau untuk menggapai sesuatu itu jangan kata-kata yang paling menurut saya mah tololnya. Saya mah apa tuh? Saya mah nggak bakalan bisa. Tapi belum nyoba gitu. Belum nyoba. Nah menurut saya itu kata-kata yang sangat fatal. Jadi apapun itu kita misalkan pengen menjadi penyanyi dangdut ibarat kata ya kita harus dekati dan gali cari informasi di mana belajar dangdut. Betul. Jangan sampai salah pergaulan. Ya pengen belajar dangdut, gaulnya jadi tukang ngagaru gitu, jangan tukang nyingkal gitu kan ya. Tapi bisa pasti di sana nyingkalnya. Tong nunjuk ke orang. Ya, Ucuy boleh dibilang diri kita tuh sebetulnya pintu pembuka semuanya ya gitu. Jadi Orang tua aja luar biasa. Ibu jelas setelah orang tua maksudnya Diri kita mau nggak gitu. Diri kita maunya. Mencoba lah ya, Mau jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jadi lamun cek bahasa Sunda teh nama ulah kumeok memeh dipacok ngayuni hayam kabiri mopo memeh nanggung. Memeh ditanggung orang disebut mopo. Dicoba heula dalam jalurnya kan. Bahasa Harus Indonesia. dicoba. Hah? Bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kita begitu. Kumaha emang begitu. Menyerah sebelum mencoba lah. Dari singkat lamun bahasa Sunda kan loba unak-unik nya. Berprasangka bahwasanya itu berat kalau belum melakukan. Nah, gitu. Jadi kita harus optimis dalam hati. Kita laksanakan yang terbaik. Pokoknya kita jangan Lakukan pernah saja patah dulu ya. semangat. Lakukan Iya, saja dulu ya. Oke. Ini ibarat kita kalau misalkan kita menggali sesuatu, ibarat kata kita menggali emas tapi kita nyerah nih. Padahal udah semeter lagi kita mau nyampe nih. Kita lelah, gali lagi yang baru. Padahal semeter lagi udah nyampe nih. Ya. Nah itu sebetulnya kesungguhan dalam hati, hal yang bodoh. Jadi jangan pernah menyerah, terus bercita-cita, mimpilah yang banyak. Makanya saya mah mimpi banyak, karena saya tidur terus. Biar banyak mimpi harus tidur emang. Ayuda. Betul. Luar biasa. Jadi kalau misalkan kata Ucuy tadi, kalau kata orang Sunda mah Ulah kumeok memeh dipacok. memeh dipacok. Jadi Ulah mopo. bisa di Ulah mopo memeh nanggung. Ngayuni hayam kabiri. betul. Nah gitu Bisa jadi diartikan jika kita menghidupkan diri kita, kita akan hidup. betul sekali. Jika kita mematikan diri kita, kita pun akan mati. Dan jangan sekali-kali kita memandang remeh sama seseorang. Betul. Jangan pernah memandang orang itu dari fisik. Jangan pernah memandang orang itu dari perilaku. Misalnya kita nggak tahu hatinya. Kita Betul. soalnya hati seseorang itu kan ibarat peribahasa mengatakan dalamnya lautan tuh bisa diukur ya. Kalau dalamnya hati susah. Saya juga sangat kagum sama sosoknya Mang Adeng. Mang Adeng ya. Mang Adeng dan alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Luar Makasih, biasa. makasih. Luar biasa. Orang yang sangat menghibur, banyak orang yang tertawa karena bersedekah menurut kata guru saya bukan hanya sekedar kita ngasih uang. Buat orang yang ketawa aja itu udah sebuah sedekah gitu. Berkah buat orang yang bisa terhibur gitu ya. Luar biasa. Ucuy, terima kasih banyak nih buat cerita dan motivasinya gitu ayah. Jadi semangat dari ya. Khususnya buat kita di sini umumnya Sami-sami buat yang abdi ge lulusan SD cenah sekarang mah si Incuy artis, si Incuy artis. Nah, S1. Gini ya Ucuy, saya sempat bikin konten edukasi plus motivasi juga sebetulnya. Jadi nyambung nih sama apa Perjalanan. ucapan Aud, salah satu ucapan Aud juga. Jadi manusia tuh nggak ditentuin salah satunya dengan latar belakang akademik Ucuy ya. Benar. Produktifnya seorang tuh nggak ditentuin sama
Bener. sama apapun, apalagi hanya sebatas latar belakang akademik. Tapi kembali ke diri kita. Setelah jelas doa orang tua gitu ya. Betul. Apa kita mau ngebuat diri kita produktif atau enggak itu terserah kita sendiri. Mau ya. kemana hidup kita, betul. mau seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi harus kalau ingin mendapatkan yang terbaik kita harus memperbaiki diri dulu. Betul lah Gitu. Nah itu sobat-sobat Tebas yang ada di Azam gitu, sedikit cerita tips-tips dan motivasi dari Ucuy untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua disampaikan pada cita-cita dan hajatnya. Mudah-mudahan kita semua Amin. ya amin. Amin. Diberi Ulah hilap oge mampir ke channel YouTube Oh saya. iya. Bale Ucuy. Tadinya Jangan lupa tadi juga. pas di akhir nanti. Oh, di akhir ya. Bisa atau teuing Iya. Nah, harewas promokeun channel maneh. Kalian Ka urang Ini gitu. kita buat catatan kecil dulu lah. bukan Kecil dulu. kesimpulannya. Oke, Kalau luar kesimpulan biasa. harus seluruhnya cerita Oh Ucuy iya, lah luar gitu. biasa. Ini mah Gitu. catatan kecil. Begitu. Oh, begitu. Lanjutin lanjutin. Dan sedikit lagi ternyata setiap proses tuh nggak pernah ngehianati hasilnya. Betul. Di terakhir nih jangan lupa mampir dan subscribe channelnya Ucuy. Bale Ucuy ya. Bale Ucuy. Juga jangan lupa Evans Kodong Epan channel. Kodong. Jangan lupa dia mah alim wae geura. Dan mudah-mudahan ya kita ini menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Karena dengan bersyukur kita tuh bisa menikmati semuanya lah. Betul. Padahal ada nikmat mah lain duit tungkul nu gujrag betul. gitu. Betul, Ucuy. Dan ya sebuah kenikmatan kan. Dan ini pun rezeki juga sebetulnya. Rezeki. Ucuy. Oh iya, saya mau ada tambahan boleh nggak sih? Boleh. Iya, Evan. Apa namanya terutama kan di Tepas juga lah ya, di balik saya pribadi, di balik Kang Ucuy kan. Kang Ucuy juga mungkin secara nggak langsung ada independent team ataupun bagaimana lah ya. Saya paling inget nih kalimat sampai sekarang, bahkan tadi sempat dibahas toh ya kan, waktu sama Abah Diki Chandra juga. Tadi sempat saya singgung kalimat satu dari beliau, walaupun yang notabene-nya gitu kan saya bukan murni Sunda, Kang Ucuy udah luar biasa banget mengeluarkan statement namanya Purwadaksi. Oh, itu. Bener tuh luar Jadi biasa. ingat, Melekat banget. Cek Abah. Lamun Mata. dina pawayangan pasti eta sok dibahas. Omat hirup mah urang ulah poho kana Purwadaksi. Nah, yes, Purwadaksi. Purwadaksi, Purwa teh wiwitan, daksi teh wekasan mimitian jeung akhiran. Jadi pertama orang lahir ke dunia tanpa sehelai benang pun yang menutupi badan kita. Betul. Takbir. Lalu kita pulang bawa apa? Takbir. Nah, orang jadi ceramah. Jadi intinya orang datang ke dunia tentu bubulucun, teu mawana naon. Orang balik ke mawa naon angin nu tilu pan cening cek kiai ge nya. Ya, betul. Doa anak soleh, ilmu nu diamalkeun, sidapa amal jariah geuningan. Nah, ini kembali ke seperti kita nih. Kita kan ibarat kata membangun dari awal. Betul. Membangun grup dari awal, channel dari awal, mungkin ada tim dari awal. Jangan sampai kita lupa Purwadaksi, setelah sukses kita bubar. Ya, betul. Ucuy. Nah, kebanyakan masalah itu, punten ya, punten. Betul. Jadi Ucuy. kita itu yang harus Ini edukasi juga ya. Oh, betul. itu yang kita harus jaga. Komitmen dari awal, kita berjuang dari awal, sukses bareng-bareng. Nah, itu yang harus kita pegang teguh tuh. Jangan sampai sudah sukses padahal ada orang yang, karena menurut saya manusia itu tidak akan bisa sukses tanpa orang-orang di sekeliling kita. Betul, Ucuy, betul. Mau bisa sukses sok rek sakoma bluet-bluan orang jangan oge. Terutama YouTube para subscriber ya. Iya. Gak bakal bisa berdiri tuh. Makanya terima kasih banyak buat para subscriber Nah, dari itu Bali ya. Ucuy, balik dari Subscriber dari yang Epas, paling dari luar Evans biasa. Kodong, Ya. ya. Sehebat apapun kita bikin konten, sekeren apapun, selucu apapun, kalau tidak ada subscriber, Tidak mau ada jadi royalti. nanaon. Tidak ada royalti, benar gak sih? Betul. Mau jadi nanaon. Betul, Alpan. Sukses pokoknya mah terus tetap bersyukur. Tapi kade, adik menakan guru kade cenah cuy, lamun bersyukur teh ulah salah. Ku abi ditaros, ai bersyukur nu salah kumaha. Jangan sampai alhamdulillah kita itu jadi kesombongan. Cek abi teh nu kumaha alhamdulillah kesombongan teh. Contoh kieu. Awewe ngeluh. Aduh urang teh teu boga beas kumaha jang isukan. Ai urang teh ngomong neng alhamdulillah tuh tingali aya keneh anu teu dahar. Aya keneh nu sare di kolong jambatan. Bersyukur. Eta teh bersyukur alhamdulillah jadi kesombongan. Ya. Nah, kumaha nu bener jangan pernah membandingkan rezeki kita sama orang lain. Iya, betul, Aus. Yang bagus kita alhamdulillah ada orang yang lebih dari kita doakan mudah-mudahan diangkat rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitulah pokoknya mah
teman-teman semuanya sudah pada luar biasa. Sanes menggurui ya Manya, Ya, kita berbagi gitu nya. Ya, Tapi betul, bener betul. lah Yuda, bener Berbagi. ini Ayar, beneran ini Berbagi. bukan cerita kosong lah ya. Ini memang betul aku alamin bareng Kang Ucuy. Itu bener-bener bahkan tadi sempat saya singgung kan lah ya. Saya paling melekat banget di memori saya satu kata Purwadaksi karena waktu itu I have a team, Yeah. you know? Aku punya tim yang notabene-nya beliau tahu perjuangan kita dan alhamdulillah nggak tahu kenapa saya ngerasa apa ya, jujur kalau saya pribadi Curhat bukan curhat, bukan. Jadi secara nggak langsung ternyata ucapan itu memang kadang-kala kata-kata itu menjamakan istilah nyata. Ya. Iya. Bener nggak sih? Karena hati-hati ya, kesuksesan itu terkadang kita mah gak mau sombong, gak mau apa, tapi terkadang kesuksesan itu membuat kita lupa, tiba-tiba kita membusungkan dada. Ya, betul. Cet, aing gede, siasaha, kadang-kadang gitu, punten ya, Enggak, bener. Jadi Kebayang khususnya buat gitu. Evan Sikotong Channel berikut dari Tepas maupun Balai Ucuy, intinya ingat karena apa? Purwadaksi. Saeta. Kita membangun dari awal, kita sukses bareng-bareng, kita berada di puncak bareng-bareng, kita nikmatin bareng-bareng. Ya, betul. Hidup! Balai Ucuy! Jadi gitu seperti itu edukasi, tips-tips, motivasi juga dari Ucuy, Punten, termasuk juga Aepan. Aepan. Punten bilih banyak lepat nah. Itu Ucuy. Kena dia punten. Abdi mensahat. Cep, 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 cep. Mudah-mudahan orang sadaya kita semua bisa sampai ke hajatnya kita masing-masing. Amin. Terus berjuang. Berjuang. Sukses dan berkah selamanya Ucuy ya. Amin. Mudah-mudahan konten yang sederhana ini bisa Motivasi. berefek besar terutama buat Amin. kesuksesan kita semua dan khususnya juga para subscriber. Hartur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.